cara duduknya kelihatan anak-anak yang pintar. Darinya kelihatan anak-anak yang hebat. Dari senyumnya kelihatan anak-anak yang solih dan solehah. Lomba duduk yang rapi. Suara disimak, senyumnya dipasang. Kajian mau lihat senyumnya anak yang soleh dan solehah. 1, 2, 3, senyum. Tabassumka fi wajhi akhiha shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Kita salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadiran Allah, kita masih bisa berkumpul di tempat yang luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita nanti berkumpul bersama-sama di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa menatap wajah Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, bermimpi dengan Rasulullah, dan disyafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama Kak Jani mau mengucapkan terima kasih atas waktu kesempatannya. Kami dan tim bisa hadir di sini ya. Terima kasih Kak Jani buat Ustazah, guru kalian ya. Mohon maaf kalau Kak Jani suaranya serak, bukan agak serak, memang sudah serak ya. Ini hari ke-8 Kak Jani di Batam. Setelah langsung keliling kota Batam sampai keliling tempat-tempat yang lain, Sekupang dan lainnya. Alhamdulillah Kak Jani bisa hadir di sini bertemu sama teman-teman yang soleh dan solehah ya. Kita doakan ya Ustaz dan Ustazah kita, semoga setiap langkahnya Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Gimana teman-teman kabarnya, semuanya baik? Sehat? Semangat? Oke, coba kalian tanya. Selamat sore hebat, apa kabar? Baik. Selamat sore pintar, apa kabar? Selamat sore hebat, selamat sore pintar, selamat sore cerdas, apa kabar? Ada yang tahu nggak? Kak Jani kesini naik apa? Ada yang tahu nggak? Naik mobil, apa lagi? Naik motor, apa lagi? Naik sepeda, naik pesawat, naik bus, naik kereta, naik odong-odong. Naik odong-odong. Kak Jani berangkat dari rumah naik helikopter, buka pintu, keluar. Tadinya kan bingung mau naik apa ya. Kalau naik motor, hujan. Kalau naik mobil, ada lampu merah berhenti, ada lampu hijau jalan, ada lampu kuning hati-hati. Lalu Kak Jani nengok ke sebelah kiri. Wow, ada helikopter. Lalu Kak Jani bersiap-siap mendekati helikopter. Berlari 1, 2, 3. Masuk dalam helikopter. Masuk. Duduk di kursi helikopter. Tarik gasnya. Balik-balik berputar. Mau terbang lebih tinggi lagi. Di atas helikopter, Kak Jani lihat ada bapak tentara sedang latihan menembak. Senjatanya dikakaskan. Tembak udara. Bismillah.
kemudian latihan melempar bom. Dilempar lagi. Awas. Lalu kajian turun ke bawah. Pas kajian mau turun, kajian lihat ada anak-anak lagi pada main. Dia lihat helikopter, dia lihat pesawat, lalu bilang, helikopter minta duit, dadah. Lalu kajian turun ke bawah. Pas mau turun, ada pak polisi lagi latihan menembak dengan pistol. Pak polisi sedang latihan mancing bem. Maju, jalan. Lalu Kajari turun dengan helikopter. Turun dengan selamat. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Lomba duduk rapi. Coba kalian ditanya, siapa di sini yang punya cita-cita mau jadi polisi? Mau jadi tentara? Mau jadi guru? Jadi dokter? Jadi pilot? Jadi pocong? Di sini yang jadi orang kaya, orang terkenal, orang pintar, orang hebat, orang gila. Siap di sini yang mau jadi orang sukses? Hebat. Siapa yang mau masuk surga? Kurang semangat. Siapa yang mau masuk surga? Lebih semangat lagi. Siapa yang mau masuk sumur? Mau masuk sumur. Emangnya belum pada mandi? Udah mandi belum? Udah gigi belum? Coba aja ditanya, siapa yang tadi sore sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mati? Di kamar mati bareng pocong, pocongnya warna pink ya. Siapa yang tadi pagi sudah gosok gigi? Siapa yang gosok giginya pakai sikat cuci? Jangan. Pantas sikat ibunya pada hilang ya. Baik, kalau kajian bilang teman-teman, semuanya bilang siap. Teman-teman, teman-teman, teman-teman. Cakep. Teman-teman, teman-teman, kajian ini harus dikesampaikan administratif saja ya. Nanti kalian sampaikan saya terima. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta awan? Siap buat orang ya, pembuat bakwan ya. Oke. Siapa pencipta gunung? Siapa pencipta hujan? Siapa pembuat mie ayam? Iya, orang bukan Allah. Ketika mendengar nama Allah, hati kita, dada kita bergetar. Bagi orang yang beriman, Allah itu ada di dekat kita. Allah itu bukan manusia. Allah itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Allah bukan manusia, bukan laki-laki, bukan perempuan. Kapan kita bisa melihat Allah? Nanti di surga kita bisa melihat dan menatap wajah Allah. Ketika di dunia kita jadi anak yang soleh dan soleha. Teman-teman,
sebut Allah, panggil Allah. Jika bergetar hatinya dan dadanya, berarti Allah ada di dekat kita. Sebut Allah, 1, 2, 3. Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Allah. Jika bergetar hatinya dan dadanya, berarti Allah dekat. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Maha Pencipta. Teman-teman, angkat tangan kanannya lagi. Gerak-gerakan yang semangat. 1, 2, 3. Gerak-gerakan. Stop. Gerakan lagi yang semangat. Stop. Gerakan lagi. Gerakan adalah pintu utama menuju pembelajaran. Stop. Taruh di kepala. Taruh di hidung. Di pipi. Di telinga. Di perut. Di kepala. Di hidung. Di pipi. Di telinga. Di kepala. Mana kepalanya? Di sini. Fokus. Teman-teman, kalau teman-teman ada yang salah jangan diikutin, tapi diingetin. Teman-teman, angkat tangan kanannya lagi, gerakan lagi yang semangat. Stop. Taruh di kepala lagi, di hidung, di pipi, di telinga, di perut, di kepala, di hidung, di pipi, di telinga, di kepala. Mana kepalanya? Kalau salah lagi sama-sama kita mengucapkan kalimat istighfar yang bunyinya astagfirullah. Teman-teman, hari ini kajian mau cerita. Siapa yang mau dengerin cerita? Siapa yang mau dengerin dongeng? Hari ini kajian cerita yang ada kaitannya dengan sebuah doa. Doa yang diucapkan ketika kita hadir di bulan yang penuh berkah. Doanya apakah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, serta sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Teman-teman, di bulan yang penuh berkah ini peristiwa agung. Ada peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah bertemu dengan Allah. Teman-teman, Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit kepit perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Teman-teman, Rasul mengalami kesedihan yang bertubi-tubi. Rasul berdakwah selama 11 tahun, cuma 300 orang yang mau masuk Islam. Lalu kesedihan Rasulullah bertambah. Apa? Tinggal sama istrinya Siti Khadijah telah pergi wafat meninggalkan Rasulullah. Pamannya yang suka melindungi Rasulullah juga pergi meninggalkan Rasulullah, wafat. Tapi di kesedihannya Rasulullah, Allah tidak meninggalkan orang-orang yang cintainya. Justru Allah sayang kepada kekasihnya, mengajak bertemu dengannya di langit ketujuh. Teman-teman, malam itu Rasul berada di rumah saudaranya. Lalu kemudian di langit ada sebuah cahaya. Cahaya yang begitu cepat turun ke bumi. Cahaya itu ialah cahaya malaikat Jibril yang datang menemui Rasulullah. Assalamualaikum wahai kekasih Allah. Rasul menjawab, Waalaikumsalam ya malaikat Jibril. Lalu kemudian Rasul berjalan menuju ke Ka'bah, dan di dekat sumur Zam-Zam Rasul dibaringkan. Dadanya Rasulullah dibelah dengan kepandaian dan kehalusan dari malaikat Jibril. Hatinya diambil, dibersihkan, disucikan, dimasukkan hikmah dan pengetahuan oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian dimasukkan kembali, didapatkan. Lalu malaikat Jibril memanggil sebuah kendaraan. Buraq, mendekatlah. Buraq, mendekatlah. Buraq itu kendaraan Rasulullah yang hampir mirip seperti keledai, tingginya hampir sama seperti kuda. Lalu kemudian
Rasul naik ke atas burung. Rasul berangkat. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Berangkat Rasulullah menuju ke Palestina. Berangkat Rasulullah menuju ke Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bersiap-siap Rasulullah. Berangkat Nabi menuju Taibah. Taibah ialah tempat bersejarah yang kita kenal dengan nama kota Madinah. Lalu sang Nabi menuju Mahdian, lalu Tursina. Tursina tempat Nabi Musa menerima wahyu, baik Nabi tempat Nabi Isa dilahirkan, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Teman-teman, sampai Rasulullah di Palestina, Rasul sholat sunnah 2 rakaat mengimami para nabi dan rasul. Makanya disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Palestina ialah bumi Syam, buminya para nabi. Ada 19 nabi dan rasul lahir di Palestina. 6 nabi yang lainnya pernah sholat serta dakwah di mana? Di Palestina, yang sampai saat ini masih dijajah sama tentara musuh-musuh Allah, yaitu Israel laknatullah. Teman-teman, bayangkan listrik di sana cuma 4 jam, airnya diracuni. Mereka tadinya datang cuma berkunjung ke Palestina, tapi sampai saat ini mereka ingin berebut mengambil tanah Palestina. Padahal cara tempat suci umat Islam, kiblat pertama umat Islam, ada masjid yang kubahnya warna emas. Tahu gak itu masjid apa? Masjid yang kubahnya warna emas adalah Masjid Qubatus Syahra. Kenapakah dinamakan Qubatus Syahra? Di dalamnya ada sebuah batu pijakan Rasulullah ketika Mi'raj naik ke langit tujuh. Dari mana? Dari Palestina, dari Masjid Qubatus Syahra. Di sebelahnya kiblat pertama umat Islam, namanya Masjid Al-Qibli. Di depannya ada musola untuk perempuan, namanya Musola Al-Marwani, yang kita kenal dengan nama Al-Aqsa. Lebih luasnya kita kenal dengan Yerusalem, lebih besarnya kita kenal dengan Palestina, lebih luasnya lagi adalah bumi Syam, buminya para nabi dan rasul. Rasul bersiap-siap mau berangkat ke langit yang pertama. Lalu kemudian awas, ada jin ibrit yang membawa bola api yang sangat besar. Bola api itu mau dilemparkan kepada Rasulullah. Jin ibrit kesal sama Rasul. Karena apa? Ayahnya, kakeknya iblis telah dimusnahkan oleh Rasulullah dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Pas mau dilemparin, ya Rasul meminta izin kepada malaikat Jibril membacakan ayat-ayat Allah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu kemudian dilanjutkan, jin ibrit memaksa, panas. Dia hancur, dia melebur seperti ayahnya, seperti kakeknya iblis, karena dibacakan ayat-ayat Allah. Teman-teman, dihafal ya. Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, dan langit 7 ialah Nabi Ibrahim. Nabi Adam ahli kejiwaan, Nabi Isa ahli kedokteran, Nabi Yusuf ahli ekonomi, Nabi Idris ahli membuat pakaian, Nabi Musa ahli strategi, dan Nabi yang dakwahnya paling luas ialah Nabi Ibrahim. Makanya dikenal dengan bapaknya para nabi. Untuk tempat yang paling tinggi adalah untuk orang yang sabar. Siapa? Khalilur Rahman, kekasih Allah, Rasulullah Sallallahu
Teman-teman, Rasul dari langit 7 naik sedikit. Rasul naik sedikit dari langit 7 melihat wujud dari malaikat Jibril yang tingginya sampai ufuk, sayapnya ada 600, kerincingnya gemuruh. Lalu Rasul bertemu dengan Allah. Malaikat Jibril turun ke